Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uswatun Badiah dari kelas B2 dengan NIM 211F10148, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas Argopuro Jember, Angkatan 2021. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas pendidikan disabilitas tunanetra yang diampu oleh Bunda Sugihartati, SPD MPD, saya akan menerangkan tentang, untuk tahap yang pertama saya akan menerangkan tentang masalah psikologis pada anak tunanetra, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa, karakteristik tunanetra. Ada 5 masalah psikologis pada anak tunanetra. Yang pertama yaitu fisik. Kondisi fisik tunanetra tidak ada bedanya dengan anak yang lain. Perbedaan mereka hanya pada penglihatannya. Gejala tunanetra secara fisik bisa dilihat dari segi fisik seperti mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, gerakan mata tak beraturan, atau selalu berair dan sebagainya. Ciri-ciri yang kedua yaitu perilaku. Gejala tingkah laku pada anak yang mengalami tunanetra antara lain berkedip lebih banyak, menyipitkan mata, tidak melihat benda jauh, dan merasakan keluhan seperti mata gatal, panas, kabur, atau penglihatan ganda. Yang ketiga yaitu psikis. Secara intelektual, EQ anak tunanetra pada batas atas sampai bawah, sedangkan pada aspek sosial, keluarga yang belum siap menerima anggotanya tunanetra akan menyebabkan ketegangan, dan tunanetra biasanya akan cenderung curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan. Untuk mengetahui seseorang yang tunanetra harus menggunakan Snellen Cat, yaitu anak tunanetra adalah mereka yang memiliki ketajaman penglihatannya kurang dari 6/21. Artinya anak hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter, sedangkan orang awas dapat membaca dengan jarak 2 meter. Membaca hingga 21 meter. Anak tunanetra dikelompokkan menjadi 2, yaitu buta jika anak sama sekali tidak bisa mendengar. Jika anak tidak menerima rangsangan cahaya dari luar atau visusnya 0. Yang kedua yaitu low vision. Jika anak masih memiliki sisa penglihatan tetapi ketajamannya adalah 6/21 atau anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Ada beberapa pandangan orang awas atau normal terhadap karakteristik penyandang tunanetra, baik dari segi negatif ataupun segi positif. Yang pertama yaitu penilaian negatif. Antara lain, anak tunanetra memiliki sikap tak berdaya, sangat ketergantungan, tingkat kemampuannya rendah pada orientasi waktu, tidak pernah merasa bahagia, memiliki kepribadian yang frustasi, resisten pada perubahan, cenderung kaku, mudah mengalami kebingungan ketika masuk pada lingkungan yang baru. Sedangkan penilaian positif antara lain yaitu anak tunanetra lebih peka terhadap suara, perbedaan, ingatan, dan keterampilan memainkan alat musik. Yang kedua yaitu
keterkaitan tinggi untuk mempelajari dan memahami nilai moral dan agama. Sedangkan para tunanetra beranggapan bahwa orang normal memiliki sikap antara lain, yaitu orang awas tidak tahu secara detail mengenai orang tunanetra, dan kemudian mereka akan terheran-heran saat orang tunanetra menunjukkan kemampuannya. Yang kedua yaitu orang awas akan cenderung kasihan pada tunanetra. Pada saat yang sama, orang tunanetra berpikir bahwa ia memiliki kekuatan yang lebih dari orang awas pada umumnya. Ada 5 kelompok pembagian orang tua terhadap anak tunanetra sebagai berikut. Yang pertama, orang tua menerima secara realistik pada anak dan ketunanetraannya. Yang kedua yaitu orang tua menyangkal pada ketunanetraan sang anak. Yang ketiga, orang tua memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap anak. Yang keempat, orang tua melakukan penolakan secara tertutup. Yang kelima, orang tua melakukan penolakan secara terbuka. Yang berikutnya yaitu ada masalah psikologis yang terjadi pada anak tunanetra, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah terhadap kognisi. Kognisi adalah persepsi manusia terhadap orang lain dan objek-objek seperti objek-objeknya. Setiap orang memiliki persepsi dunianya masing-masing karena citra tersebut adalah suatu yang ditentukan oleh hal-hal berikut ini, yaitu lingkungan fisik dan sosial, struktur fisiologis, keinginan dan tujuan, pengalaman masa lalu. Hambatan pada anak tunanetra dari keempat hal-hal tersebut adalah kelainan pada struktur fisiologisnya, yakni mereka harus menggantikan indera penglihatannya dengan indera lainnya untuk memberikan persepsi. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki pengalaman visual, sehingga pandangan mereka tentang dunia berbeda dengan pandangan orang normal. Yang kedua yaitu masalah terhadap motorik. Perkembangan motorik anak tunanetra cenderung lambat akibat dari tidak terkoordinirnya sistem persyarafan dan otot dengan fungsi psikis atau kognitif, efektif, dan konatif, serta kesempatan dari lingkungan secara baik. Fungsi persyarafan dan otot anak tunanetra mungkin tidak bermasalah, namun fungsi psikisnya adalah yang menjadi hambatan tersendiri bagi motoriknya. Anak tunanetra secara fisik mencapai kematangan sama dengan anak normal, tetapi untuk fungsi psikisnya seperti memahami realitas lingkungan, mengetahui dan cara menghadapi bahaya, keterampilan gerak terbatas, serta tidak adanya keberanian dalam melakukan sesuatu adalah sebuah permasalahan tersendiri bagi anak tunanetra. Yang ketiga yaitu masalah terhadap emosi. Perkembangan emosi dalam psikologi pada anak tunanetra juga mengalami hambatan yang diakibatkan dari keterbatasan anak tunanetra dalam memahami proses belajar. Pada saat memasuki masa kanak-kanak, anak tunanetra mungkin akan belajar mencoba-coba menyatakan emosinya,
Namun hal ini tetap dianggap kurang efektif sebab anak tidak dapat mengamati reaksi lingkungan terhadapnya. Terhambatnya emosi anak tunanetra juga bisa disebabkan dari deprivasi emosi, yaitu keadaan di mana anak tunanetra kurang menghayati pengalaman emosi menyenangkan seperti kasih sayang, senang gembira, perhatian, dan sebagainya. Yang keempat yaitu masalah terhadap sosial. Bagi anak tunanetra, penguasaan kemampuan tingkah laku adalah tidak mudah. Anak akan menghadapi banyak masalah terhadap sosialnya. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya motivasi anak, ketakutan menghadapi lingkungan sosial, rendah diri, malu. Tak hanya sampai di sana, ada juga keterbatasan anak tunanetra untuk belajar sosial melalui proses identifikasi dan imitasi serta perilaku masyarakat seperti penolakan. Yang kelima yaitu masalah terhadap orientasi dan mobilitas. Berkaitan dengan masalah sosial, mungkin kemampuan yang menyebabkan terhambatnya perkembangan sosial anak tunanetra adalah masalah terhadap mobilitasnya. Kemampuan mobilitas sangat bergantung pada kemampuan orientasinya. Selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang pengertian tunanetra dan dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa. Banyak informasi yang sangat diperoleh melalui penglihatan. Misalnya dalam mempelajari warna, mengamati benda-benda sekitar, mengamati ekspresi wajah orang lain, menulis dan membaca, memahami ekspresi, jarak, dan sebagainya. Karakteristik tunanetra dibagi menjadi 4, yaitu karakteristik kognitif, karakteristik akademik, karakteristik sosial dan emosional, karakteristik perilaku. Dengan mengidentifikasi keterbatasan yang mendasar pada anak dalam 3 area berikut ini. Yang pertama, tingkat dan keragaman pengalaman. Bila seorang anak mengalami hambatan penglihatan, maka pengalaman harus diperoleh dengan mempergunakan indera-indera yang masih berfungsi, khususnya perabaan dan pendengaran. Yang kedua yaitu kemampuan untuk berpindah tempat mobilitas. Penglihatan memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasa dalam satu lingkungan. Namun, kebutaan atau hambatan penglihatan yang parah akan menghambat gerakan tersebut. Keterbatasan tersebut membatasi seseorang dalam memperoleh pengalaman dan mempengaruhi hubungan sosial. Yang ketiga yaitu interaksi dengan lingkungan. Penglihatan sangat memungkinkan untuk memperoleh informasi pada jarak jauh. Orang dengan penglihatan normal akan dapat dengan segera dan langsung mengendalikan lingkungan. Sebagai contoh, saat Anda berada di suatu pesta yang ramai, Anda dengan segera bisa melihat ruangan di mana Anda berada, menemukan seseorang atau tempat yang akan Anda hampiri, dan kemudian Anda bisa dengan bebas bergerak ke arah tersebut. Yang kedua yaitu karakteristik akademik. Selain mempengaruhi perkembangan kognitif, ketunanetraan juga berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan akademis, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Sebagai contoh,
Sebagai contoh, saat membaca atau menulis, kita tidak perlu memperhatikan secara rinci bentuk huruf atau kata. Tetapi bagi mereka, sebagian besar anak dengan hambatan penglihatan, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena ada gangguan pada ketajaman penglihatannya. Yang ketiga yaitu karakteristik sosial emosional. Karakteristik sosial secara khusus dikembangkan melalui observasi terhadap kebiasaan dan kejadian sosial serta menirunya Sax-Silberman. Perbaikan terjadi melalui penggunaan perilaku sosial secara berulang-ulang dan secara tidak langsung, melalui feedback dari orang yang kompeten secara sosial. Karena tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan peniruan, siswa tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan peniruan. Yang keempat yaitu karakteristik perilaku. Sebenarnya ketunanetraan itu sendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak, meskipun secara umum berpengaruh terhadap perilakunya. Sebagai contoh, siswa tunanetra bisa jadi tidak matang secara sosial, lebih terisolasi, dan mungkin kurang efektif dibandingkan dengan anak lain yang normal. Hal ini terjadi sepanjang masa kanak-kanak sampai remaja. Anak tunanetra kadang-kadang dianggap kurang mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga orang lain cenderung menolongnya.